Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Baik, adik-adik sekalian, kita lanjutkan kuliah kita. Materi kali ini kita akan membahas tentang al-muhadatsatu an wasailit tawasulil ijtimai. Yang artinya apa? Di sini kita akan bahas tentang percakapan mengenai media sosial. Jadi media sosial ini kurang lebih bahasa Arabnya itu adalah wasail at-tawasul al-ijtimai. Gitu ya. Kenapa kok begitu? Karena ya media sosial ini kan ya adanya zaman sekarang gitu ya. Dulu nggak ada. Jadi ya dibuatlah bahasa Arabnya tentang dinamakan wasail atau wasul al-ijtimai, atau banyaklah mauke atau wasul al-ijtimai juga bisa. Nah, tidak hanya itu saja, pada kesempatan kali ini kita juga akan membahas tentang fi'il ya, tentang kata kerja. Kemudian juga ada kosakata mengenai media sosial ini. Nah, gitu ya. Oke, tidak usah berlama-lama, mari kita lanjutkan kuliah kita pada kesempatan kali ini. Oke, mari kita lanjutkan dan kita akan membahas yang pertama itu tentang nahwu dulu ya, yaitu tentang fi'il. Nah, apa itu fi'il gitu? Fi'il atau al-fi'lu, ya, bahasa Arabnya itu al-fi'lu, biasanya diartikan kata kerja. Ya, jadi secara umum diartikan dengan kata kerja. Lengkapnya yaitu kata yang mengandung sebuah makna yang ada pada dirinya dan berkaitan dengan waktu. Jadi kata kerja ini ada kaitannya dengan waktu. Seperti apa? Kataba, telah menulis, dan alima, telah mengetahui. Dan banyak sekali ya, jadi kalian bisa lihat misalkan di kamus ya, kamus bahasa Arab Indonesia, kata kerja apa saja, dan banyak sekali di sana. Nah, selanjutnya tidak semua fi'il adalah kata kerja, sebab ada juga fi'il yang merupakan kata sifat. Jadi di sini sebenarnya hampir sama dengan bahasa Indonesia ya. Secara makna, maksudnya secara makna hampir sama dengan bahasa Indonesia, karena juga ada kata kerja itu yang dia itu bukan kata kerja tapi kata sifat gitu loh, cuman bentuknya kayak kata kerja, dan juga bisa ditasrif kalau dalam bahasa Arab ya, bisa ditasrif lugawi. Nah, apa contohnya? Nah, ini contohnya, hasuna, telah baik. Fi'il mudhari'nya itu yahsunu, sedang baik. Nah, di sini kalau misalkan dikonversikan ke dalam, kalau digolongkan ke dalam fi'il atau kata kerja, maka hasuna misalkan setelah baik. Gimana telah baik itu? Nah, gitu ya. Kalau kata kerjanya misalkan dia telah baik, gimana? Jadi karena memang ini sifat gitu ya. Kemudian ada jamula yajek mulu. Nah, jamula telah bagus atau yajek mulu sedang bagus. Nah, terus koruba ya kerubu. Nah, dekat artinya ya. Kemudian ba'uda ya ba'udu, jauh. Karuma ya kerumu, mulia. Nah, sedang mulia gimana? Akan mulia, kan enggak susah gitu loh. Nah, telah mulia misalkan gitu, nggak ada yang mulia aja, enggak aja. Nah, jauh saja, beda kalau menjauh mendekat, beda ya. Nah, jauh, menjauh, dan mendekat beda. Bagus saja gitu loh. Nah, jadi ini adalah kata fi'il yang merupakan kata sifat. Nah, oke, selanjutnya. Nah, pembagian fi'il yang harus diketahui pemula dalam bahasa Arab ini ya adalah fi'il berdasarkan waktu, fi'il berdasarkan kebutuhan,
terhadap objek, fiil aktif dan pasif, serta fiil berdasarkan huruf penyusunan. Jadi gini, sebelum kita belajar bahasa Arab lebih jauh ya, hendaknya kita mengetahui kategori pembagian fiil ini ya. Itu ada berapa sih yang harus diketahui untuk pemula. Nah, kita sebagai pemula belajar bahasa Arab itu pembagian tentang fiil itu apa saja. Katakan tadi fiil adalah kata kerja gitu ya, yang mengandung makna dan dia itu terikat dengan waktu gitu. Nah, yang pertama adalah tadi fiil berdasarkan waktu. Nah, fiil berdasarkan waktu yaitu fiil madi untuk masa lampau, fiil mudhari untuk sedang berlangsung atau akan berlangsung gitu ya, dan fiil amr atau perintah. Jadi ini sudah pernah dibahas ya di materi-materi sebelumnya. Tapi di sini saya masukkan agar kita terus ingat ya. Jadi yang namanya untuk pemula itu apa saja yang harus dilangkah untuk memahami bahasa Arab, yaitu mengetahui fiil berdasarkan waktu. Karena ini beda-beda ya. Ada fiil madi, fiil mudhari, dan fiil amr. Nah, contoh ini ya, Contohnya yang pertama fiil madi nadoro, gitu ya, nadoro. Kemudian fiil mudhari'na yanduru. Kemudian fiil amrnya undur. Nah, ini kan beda-beda. Nadoro artinya telah melihat, yanduru artinya sedang melihat atau akan melihat, undur artinya lihatlah. Nah, contoh yang kedua, jalasa. Fiil madinya jalasa, fiil mudhari'nya yajlisu. Kemudian fiil amrnya atau kata perintahnya itu adalah duduklah, ijlis. Nah, jalasa artinya telah duduk, yajlisu artinya sedang duduk, dan ijlis artinya duduklah. Jadi ini yang harus diketahui oleh para pemula untuk fiil yang dibagi berdasarkan waktunya, waktu pengucapannya, waktu pekerjaannya. Jadi untuk mengungkapkan maknanya itu, untuk mengucapkan apa yang kita inginkan itu harus tahu waktunya. Kalau nggak tahu ya sebutkan saja fiil madinya. Oke, selanjutnya yang kedua, fiil berdasarkan kebutuhan terhadap objek. Ada dua, yaitu fiil lazim dan fiil muta'addi. Jadi kalau tadi itu berdasarkan waktunya, sekarang berdasarkan objeknya. Butuh objek apa enggak? Ada dua, fiil lazim dan fiil muta'addi. Nah, fiil lazim atau al-fi'lu al-lazim yang tidak membutuhkan objek atau namanya kalau dalam bahasa Indonesia intransitif. Nah, contohnya koma. Nah, koma artinya telah berdiri dan jalasa artinya telah duduk. Seandainya misalkan dibuat contoh, misalkan kumtu, saya telah berdiri, maka itu sudah cukup ya, sudah cukup untuk difahami orang. Oh iya, dia sedang berdiri. Seandainya dia ditambah dia sedang berdiri misalkan di atas lantai gitu, atau dia sedang berdiri di atas kursi. Nah, kata kursi itu atau kata lantai itu bukan objek tapi keterangan. Nah, gitu ya. Sama, duduk juga begitu. Nah, yang kedua, fiil muta'addi adalah fiil yang membutuhkan objek atau namanya dalam bahasa Indonesia itu transitif gitu ya. Nah, contohnya adalah kataba, yang artinya telah menulis, dan akala artinya telah makan. Jika dibuat kalimat, maka harus diberi objek agar kalimatnya sempurna dan dapat dipahami, yaitu dengan ada jawaban dari pertanyaan ini ya, apa yang ditulis, apa yang dimakan. Nah, gitu ya. Misalkan katabtu, aku telah menulis, gitu ya. Aku telah menulis. Menulis apa? Akal tuh, aku telah makan. Makan apa? Nah, gitu loh. Jadi yang seperti ini itu kita butuh intuisi yang atau nalar yang peka ya. Mana yang butuh objek dan mana yang tidak butuh objek. Jadi harus ada objeknya kalau misalkan fiil muta'addi ini. Oke. Selanjutnya yang ketiga ada fiil aktif dan pasif. Nah, yaitu fiil maklum atau al-fi'lu al-maklum yaitu yang aktif ya, dan fiil majhul atau al-fi'lu al-majhul atau itu yang pasif.
Jadi yang aktif itu maklum, yang pasif itu majhul. Nah, gitu ya. Dua ini. Nah, rumusnya seperti bahasa Indonesia, seperti menolong itu aktif, ditolong itu pasif. Melihat itu aktif, dilihat itu pasif, dan seterusnya. Bisa dikiaskan atau disamakan dengan yang lain. Nah, contoh di sini penggunaan kata kerja aktif dan kata kerja pasif. Nah, ini contohnya. Misalkan doroba Zaidun Bakron, yang aktif ini ya. Artinya Zaid telah memukul Bakar. Ya, doroba itu fi'il madi ya, yang berarti pekerjaannya sudah dilakukan atau yang masanya lampau. Zaidun itu subjek, Bakron itu objek. Jadi yang mukul adalah Zaid. Nah, sedangkan kalau dijadikan kalimat pasif gimana? Nah, jadinya duriba Bakrun. Nah, gitu ya. Duriba. Bakar telah dipukul. Nah, gitu. Dipukul siapa? Ya tidak tahu, pokoknya telah dipukul gitu aja. Nah, ini adalah yang harus kita ketahui tentang fi'il sebagai pemula ya. Jadi jangan nanti bingung ya. Nanti bingung ketika baca teks Arab kemudian tidak tahu ini pasif atau aktif. Nanti kita asal baca aja, oh ternyata salah karena apa yang dimaksud adalah pasif misalkan gitu. Nah, ini perlu diberi perhatian khusus yang ini ya. Oke. Nah, selanjutnya adalah rumus mengubah fi'il maklum ke fi'il majhul. Nah, jadi kita gimana kalau dalam bahasa Arab itu ada rumusnya untuk merubah fi'il atau kata kerja aktif fi'il maklum ke fi'il majhul, yaitu kata kerja aktif ke kata kerja pasif. Gimana caranya atau rumusnya apa? Nah, yang pertama, rumus fi'il madi. Nah, jika fi'ilnya itu madi ya, yang masa lampau, huruf pertama didomahkan dan satu huruf sebelum huruf terakhir dikasrohkan, gitu ya. Nah, nanti saya berikan contohnya. Kemudian yang kedua, rumus fi'il mudhari'. Nah, fi'il mudhari' ini juga bisa dari aktif dijadikan pasif. Nah, rumus pertama didomahkan dan satu huruf sebelum terakhir difathahkan. Nah, itu. Kalau yang madi tadi itu di kasroh, satu huruf sebelum terakhir di kasroh, kalau mudhari' atau yang sedang berlangsung atau akan berlangsung itu satu huruf sebelum terakhir difathahkan, gitu ya. Nah, oke, kita lihat ke contohnya. Nah, ini ketika maklum, ketika majhul ya. Ketika maklum itu qatala yaqtulu. Nah, gitu ya. Qatala yaqtulu. Nah, ketika maklum, ketika majhul dirubah menjadi majhul, maka tadi ya didomahkan, huruf pertama didomahkan. Kemudian satu huruf sebelum terakhir dikasrohkan. Berarti kutila. Nah, ini kalau fi'il madi. Kutila. Nah, dibunuh, telah dibunuh. Nah, gitu ya. Telah dibunuh. Kemudian fi'il mudhari'nya gimana? Nah, ini rumusnya. Huruf pertama didomahkan, ini yu, dan satu huruf sebelum huruf terakhir difathahkan. Yuqtalu. Nah, gitu. Berarti kutila yuqtalu. Kalau yuqtalu berarti akan dibunuh. Nah, gitu. Akan dibunuh atau sedang dibunuh lah, terserah lah ya. Nah, kemudian contoh yang kedua, doroba yadribu. Nah, ini jelas ketika maklum, ketika pasif. Ketika aktif, maklum itu aktif ya. Doroba yadribu menjadi duriba yudrobu. Nah, gitu. Duriba yudrobu. Kemudian ketika aktif, contoh yang ketiga, fataha yaftahu. Maka ketika dijadikan pasif atau majhul itu dibaca futiha yuftahu, gitu ya. Futiha yuftahu. Nah, ini harus diperhatikan yang seperti ini ya. Jadi kalau kayak tadi waktu, kemudian itu kita mau aktif atau pasif. Nah, gitu.
kita mau pakai kalimat aktif atau pasif ini. Nah, gitu. Oke, selanjutnya. Nah, yang keempat, ada fi'il berdasarkan huruf penyusunan. Ada dua, yaitu fi'il sahih, al-fi'lu as-sahih, dan fi'il mu'tal atau al-fi'lu al-mu'tal. Nah, al-mu'talu. Jadi maksudnya gini, ini ada dalam bahasa Arab itu kan ada istilahnya ya, penulisan-penulisan yang mana itu mengandung huruf ilat. Jadi tulisan-tulisannya itu mengandung huruf ilat, baik di awal, tengah, ataupun akhir. Apa itu huruf ilat? Nah, sekarang kita bahas. Nah, fi'il sahih adalah fi'il atau kata kerja yang huruf penyusunnya terbebas dari huruf ilat. Nggak ada huruf ilat. Huruf ilat yaitu alif, wawu, dan ya. Nah, alif, wawu, dan ya. Gitu ya. Bukan hamzah, bukan ya. Contoh adalah kataba, telah menulis, dan akala, telah makan. Jadi, kataba ada huruf alif, wawu, dan ya-nya? Tidak ada. Akala, ya, apakah ada huruf alif, wawu, dan lamnya? Tidak ada. Itu kan ada, Pak. Apa namanya? A itu. Nah, A ini yang dimaksud A di kata akala ini adalah huruf hamzah, bukan alif ya. Ini huruf hamzah itu. Nah, makanya di sini dibuat contoh biar nggak bingung gitu ya. Oke, selanjutnya. Nah, yang kedua ada fi'il mu'tal. Nah, fi'il mu'tal atau kata kerja yang mu'tal itu yang huruf penyusunnya mengandung minimal salah satu dari 3 huruf ilat, yaitu alif, wawu, dan ya. Baik itu di awal, di tengah, dan di akhir kata. Nah, contohnya adalah soro, artinya menjadi. Soro ini adalah fi'il mu'tal. Kenapa? Karena di tengahnya ada alif itu. Soro. Nah, jadi panjang kan? Yang kedua, roma. Nah, artinya melempar. Nah, alif kalau di belakang sendiri, kalau dia itu ternyata di belakang, maka alifnya jadinya bengkok gitu ya. Jadinya bengkok, jadinya roma gitu. Tetap bacanya sama, roma, soro. Cuman kan karena di belakang, maka dia dibengkokkan. Artinya melempar ya, roma itu. Kemudian ada khosyia. Nah, khosyia. Nah, kalau khosyia ini ada huruf ilatnya. Apa? Ya, di terakhir itu. Nah, artinya takut. Dan contoh lain ada wako, artinya menjauhi. Nah, wako ini ada huruf ilatnya juga. Apa? Wawu dan alif. Wawu di depan dan alif di belakang. Mana alifnya, Pak? Itu yang bengkok kayak ya itu. Nah, yang bengkok kayak ya itulah alif. Makanya kalau dalam bahasa Arab itu, kalau kita menulis alif di belakang kali kata gitu ya, di paling akhir itu dibengkokkan. Nah, dan ini terjadi di fi'il madi gitu ya, fi'il madi. Loh, kenapa sih Pak nggak harus gitu? Nah, dengan mengetahui suatu fi'il mengandung huruf ilat, maka kita dapat lebih teliti dalam melakukan perubahan dari satu bentuk ke bentuk yang lain, khususnya tasrif lugawi, yaitu perubahan kata berdasarkan kata ganti. Nah, sehingga kita ketika menyusun kalimat, kita tidak akan salah memilih kata. Jadi kayak kemarin, saya pernah melatih untuk tasrif lugawi ya, kayak fa'ala, yaf'ulu, uf'ul, fa'ala, yaf'alu, if'al, nah gitu. Jadi biar nggak salah mengucapkan seperti itu. Nah, karena nanti kan ada kata ganti, banyak kata ganti kan dalam bahasa Arab itu. Nah, agar nggak salah, kita harus tahu tulisan dalam sebuah kata kerja itu gimana. Nah, gitu ya. Jadi yang perlu diingat sekali lagi itu adalah fi'il ini ada perubahan berdasarkan waktu, kemudian objeknya butuh objek atau enggak, kemudian yang kedua tadi kita membahas tentang aktif dan pasif, kemudian yang keempat kita membahas tentang tulisannya gitu ya. Tulisannya itu mengandung huruf ilat apa tidak. Nah, itu yang perlu diperhatikan dalam materi kali ini ya. Oke, selanjutnya. Nah, selanjutnya kita akan perkenalan dengan kosakata ya, kosakata tentang
at-tawasul al-ijtimai, wasail tawasul al-ijtimai, yaitu tentang media sosial, agar kita tidak gitu ya kalau kita misalkan umroh misalkan dan lain sebagainya, ketemu orang Arab, coba ngomong dengan orang Arab, nah, kita tahu. Oke, yang pertama kita akan ini saya baca dulu ya, saya baca dan sekaligus dengan artinya ya. Yang pertama, mansyurun, artinya status atau postingan. Mansyurun atau jamaknya mansyuratun, gitu ya, artinya status atau postingan. Nah, kemudian mutabi'una atau followers. Mutabi atau mutabi'una sama. Mutabi berarti satu orang, kalau mutabi'una banyak, gitu ya. Kemudian selanjutnya rasidun, artinya pulsa. Yaumiyatun, artinya timeline, gitu ya, timeline. Kemudian halatun, artinya profile. Ada halah, profile. Ada isyarun, artinya notifikasi. Kamu nggak lihat notifikasi sih? Nah, apa artinya? Apa bahasa Arab notifikasi? Artinya isyarun. Kemudian ada al-istiraku, artinya subscribe. Nah, kemudian ta'likun, artinya komentar. Kemudian muttasilun atau ghairu muttasil. Muttasilun atau ghairu muttasilun. Kalau muttasilun itu online, kalau ghairu muttasilun itu offline. Tadi malam tak lihat WA-mu online. Nah, maksudnya apa ya muttasilun ini? Kemudian ada ijabun, artinya like. Jangan lupa like, comment, dan subscribe gitu ya. Tasjilun, ada login, artinya login ya. Kemudian al-hadru, artinya blok, blokir aja itu. Nah, al-hadr, artinya blok. Kemudian al-wasm atau wasmun, artinya hashtag, nah, di tag dong. Nah, kemudian musyarakatun, gitu ya, artinya share. Ada i'dadat, artinya setting, i'dadatu, artinya setting. Kemudian majmu'atun, artinya grup. Kemudian idhofatun, artinya add atau tambahkan, tambah teman, idhofatun. Kemudian al-isyaratu, artinya tag, al-isyaratu, tag. Kemudian munasabatul ibtisamah, munasabatul ibtisamati, artinya emotion. Nah, emotion gitu. Nah, ini bahasa Arabnya. Oke, saya kira cukup ya untuk kosakata dan kita lanjutkan ke percakapannya. Oke. Nah, ini akan saya baca al-muhadatsatu an-tawasul an wasail at-tawasul al-ijtimai ya. Oke. Yang pertama, ini akan saya baca dulu. Saya baca seperti bagaimana saya tulis, kemudian saya baca artinya, kemudian saya nanti akan ngomong sebagaimana orang Arab ngomong. Oke? Nah, yang pertama, ya Ahmada, kam wasailat tawasuli al-ijtima'i indaka. Nah, artinya apa? Hai Ahmad, kamu pakai aplikasi apa saja di medsos? Nah, gitu ya. Yang artinya intinya sama. Kamu punya medsos apa saja, sama gini tanyanya ya. Nah, sedangkan indaka ini bisa diganti hakuka gitu ya. Hakuka. Atau orang Arab ngomongnya hakak. Jadi ya Ahmada kam wasailat tawasuli al-ijtimai hakuka. Nah, gitu bisa. Oke, selanjutnya indi Instagram, Facebook, wa YouTube, wa indaka. Nah, artinya aku punya IG, FB, dan YouTube. Kalau kamu, indi faqad is Instagram wa TikTok. Aku hanya pakai IG dan TikTok saja. Nah, indi, ingat ya, indi ini bisa diganti haki, itu haki atau hak saya atau punyaku, maksudnya gitu ya, bisa. Jadi bisa pakai indi,
bisa pakai haki. Kalau obrolan itu biasanya ya pakainya haki. Kalau indi itu yang resmi lah ya. Misalkan orang siapapun di negara manapun kalau ngomong yang resmi gitu kan ya males gitu loh. Kayak kita orang Indonesia kan ngomong resmi kan juga males gitu kan. Yang simpel-simpel aja, yang penting paham. Kemudian selanjutnya, ma ismul hisabi Instagram haka indaka. Nah, apa nama akun IG-mu? Nah, ismu hisabi Instagram apa? Tabi hisabi. Nah, IG-ku namanya apa, tulis namanya, underscore apa dan segala macam, di follow ya, tabi hisabi gitu, maksudnya di follow ya akunku gitu. Ayuah la tansa bil ishtiraki YouTube indi. Oke, jangan lupa subscribe YouTubeku juga. Nah gitu, jangan lupa subscribe YouTubeku juga. Nah oke, sekarang saya akan bacakan ini sebagaimana orang Arab ngomong ya. Ya Ahmad, kam wasail at-tawasul al-ijtima'i indak. Atau ya Ahmad, kam wasail at-tawasul al-ijtima'i haqqak. Indi Instagram, Facebook, YouTube, wa indak. Atau haqqi Instagram, Facebook wa YouTube wa haqqak. Indi faqat Instagram wa TikTok. Masmul hisab Instagram indak. Atau masmul hisab Instagram haqqak. Ismu hisabi Instagram apa gitu ya, tabi hisabi. Ayuah la tansa bil ishtirak YouTube indi. Atau ayuah la tansa bil ishtirak YouTube haki. Oke, selanjutnya, nah seperti biasa ya, saya baca dulu ya sama artinya. Ma bahasta fi qonati YouTube indak. Channel YouTube-mu bahas tentang apa gitu. Bahastul uluma wa tarbiyah al-islamiyati wa ahyanan amaliyati al-yaumiyah. Aku membahas ilmu dan pendidikan Islam, terkadang ngevlog. Amaliyah al-yaumiyah, ngevlog. Nah, di sini ada kesalahan sedikit, wa tarbiyata al-islamiyata sebenarnya ya. Nah, nggak apa-apa. Oke. Kam muddata tahmilu video fi qonati YouTube. Kapan kamu upload videomu di channelmu? Nah, maksudnya di sini dia tanya kapan itu, intinya ya kapan aja kamu upload, misalkan 2 hari sekali atau seminggu sekali atau sebulan sekali gitu ya maksudnya. Ghairu muta'akkid. Yang benar ini ghairu ya. Ghairu muta'akkidun li'anni mashghulun. Kam al-mutabi'una TikTok indak. Tidak pasti, sebab aku sibuk. Nah, berapa followermu di TikTok? Al-mutabi'una TikTok indi faqad 10.000. Followersku di TikTok hanya 10.000 saja. 10.000 kasirun. Mada fa'alta bi TikTok? Wow, 10.000 itu banyak. Lalu TikTokmu buat apa? Bi'tul malabisa lirijali walinisai. Aku jualan baju laki-laki dan perempuan. Di sini itu maksudnya gini, misalkan kita ngomong apa namanya, ada terkejut dan apa namanya kita ekspresi gitu ya. Banyak juga ya. Nah, sama orang Arab juga gitu. Gitu. Itu yang saya tahu. Saya tahu di sana dulu gitu. Oke, sekarang coba akan saya ngomong ya, seperti orang Arab ngomong. Oke. Nah, ma bahas
atau nggak apa-apa lah, ma bahasta fi qanat YouTube indak, atau ma bahas fi qanat YouTube haqqat, bahastul ulum wa tarbiyah al-islamiyah wa ahyanan amaliyati al-yawmiyah. Kam muddah tahmil video fi qanat YouTube غير متأكد لأني مشغول. كم المتابعون تيك توك عندك؟ المتابعون تيك توك عندي atau المتابعون تيك توك حقي فقط 10,000. 10,000 كثير. ماذا فعلت بتيك توك؟ بعت الملابس للرجال وللنساء. Nah, itu adalah percakapan yang bisa dipakai untuk media sosial. Jadi bisa disesuaikan ya, minta akun IG-nya atau minta WhatsApp dan sebagainya bisa disesuaikan. Oke, ini dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Jika ada yang kurang dan ada yang salah, silakan tulis di kolom komentar. Saya sangat ekspresif sekali dan sangat mengharapkan komentar dan masukan dan sarannya, kritik dan sarannya untuk membangun channel ini. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.